Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang ada di dunia ini yang mencakup setiap makhluk di dunia ini. Tetapi permasalahan yang paling kritis dan juga tidak akan ada habisnya dari tahun ke tahun adalah salah satunya mengenai sampah. Sampah yang ada di masyarakat seringkali berserakan tidak pada tempatnya. Hal ini tentu membuat kita bertanya-tanya, apa alasan dari adanya permasalahan ini dan mengapa bisa terjadi, serta bagaimana caranya untuk mengurangi permasalahan ini. Dari adanya hal-hal pertanyaan tersebut, tentu kita bisa melakukannya dengan penelitian, yang dimana dengan cara kita melakukan penelitian kita bisa mendapatkan jawaban dari adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebelum kita melakukan penelitian, tentu kita membutuhkan yang namanya proposal penelitian. Proposal penelitian ini adalah satu hal yang sangat penting sebelum kita melakukan penelitian, yang dimana nantinya dengan adanya proposal penelitian ini yang akan membantu kita untuk mengkaji, mengobservasi objek dan subjek yang memang dibutuhkan untuk menjawab dari adanya pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan ataupun rumusan masalah dari yang kita butuhkan. Oleh karena itu, saya Muhammad Mahrusdadi dengan NIM 25050360008 akan membahas lebih lanjut mengenai proposal penelitian dalam beberapa menit ke depan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan rincian karya tulis ataupun rencana tulisan yang menggambarkan dari adanya suatu rincian dengan sistematis yang dimana berisi tentang suatu kegiatan ataupun kajian-kajian, yang dimana dari adanya proposal penelitian ini nantinya bisa direvisi kembali dengan tujuan untuk memperbaiki sebelum adanya penulisan penelitian yang lebih baik dan benar. Nah, proposal penelitian ini bertujuan sebagai awalan sebelum kita melakukan penelitian, yang dimana proposal penelitian ini sebagai dasar kita untuk mengajukan untuk agar melakukan penelitian ataupun dari adanya proposal penelitian nih. Nah, kita ini awalan gitu. Nah, nanti jika proposal penelitian kita disetujui, nah baru kita bisa melakukan penelitian dengan atas dasar apa kita melakukan penelitian dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi proposal penelitian ini adalah hal yang penting dalam melakukan penelitian karena sebagai dasar utamanya terlebih dahulu. Nah, yang dimana nanti dilihat juga apa sih dampaknya kita melakukan penelitian ini, akibatnya kita melakukan penelitian ini, dan hal-hal apa yang ditimbulkan dari adanya penelitian ini gitu. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari adanya proposal penelitian? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah rumusan masalahnya itu harus jelas. Lalu yang kedua, sumber-sumber teori dari adanya proposal penelitian itu harus komprehensif, yaitu jelas, yang memang terbukti adanya dan diakui sumber tersebut oleh halayak. Nah, selain itu juga proposal penelitian haruslah sistematis, haruslah runtut, jelas, dan juga menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dengan adanya hal ini membuat proposal penelitian merupakan suatu pembahasan ilmiah yang memang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan juga ejaan yang bersifat formal ataupun yang dimana suatu hal yang bersifat formal di halayak umum. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke isi-isi dari adanya proposal. For the first, isi dari adanya proposal harus memuat dari adanya latar belakang. Latar belakang ini adalah sebagai dasar bagaimana suatu proposal itu akan bergerak, yang dimana dari adanya latar belakang ini adalah sebagai misalnya masalahnya itu latar belakangnya dari sini. Apa sih alasan kita melakukan proposal penelitian ini? Misalnya sampah di masyarakat. Nah, sampah di masyarakat ini alasannya adalah pembuangan sampah yang tidak teratur dan tidak pada tempatnya. Nah, dari adanya hal ini kan bisa menjadikan masalah untuk melakukan penelitian dari adanya
masalah-masalah tersebutlah kita menjadi dasar untuk melakukan penelitian. Nah, hal inilah yang membuat terjadinya latar belakang dari adanya penelitian pembuangan sampah di masyarakat misalnya itu. Lalu yang kedua, itu kita harus mengetahui dulu rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya ini merupakan pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang nantinya akan terjawab nih dari adanya proposal penelitian. Dari adanya penelitian ini nanti dia itu akan terjawab bahwa sebagai dasar-dasar utamanya pertanyaan untuk apa sih penelitian ini. Nah, nanti tuh dijawab di adanya penelitian itu. Nah, dengan adanya rumusan masalah ini adalah hal yang memang kita akan teliti, yang nantinya akan mendapatkan hasil dari rumusan masalah tersebut, apakah mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut di penelitiannya atau tidak. Nah, oleh karena itulah dalam melakukan penelitian kita sudah teratur, jadi terikat gitu dengan adanya rumusan masalah. Jadi nanti pada saat penelitian ya berarti hasil-hasilnya itu adalah harus menjawab dari adanya rumusan masalah yang kita ajukan. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu sebagai bagaimana sih arah dan tujuan dari penelitian ini, untuk apa sih, bagaimana penelitian ini akan berkembang dan lain sebagainya, dan apa hasil dari penelitian ini. Dan benar tujuan penelitian ini akan menjadikan suatu dasar utama bagaimana nantinya penelitian ini akan berdampak bagi sekitar ataupun menghasilkan suatu hal yang dapat digunakan dalam media pembelajaran ataupun hal-hal sebagai referensi berbagai masyarakat, lingkup masyarakat seperti itu. Ya, dimana bisa diambil juga solusinya dari adanya tujuan ini, nantinya dapatkan solusi apa seperti itu. Lalu itu juga dari adanya proposal penelitian itu ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup ini seperti halnya misal sejauh mana sih kita membatasi dari adanya proposal penelitian ini, sejauh mana kita membatasi pembahasan di proposal penelitian ini. Dan yang selanjutnya adalah hipotesis, yang mana hipotesis ini dugaan awal dari adanya penelitian, ya seperti halnya prediksi awal bagaimana hasil dari penelitian ini. Jadi hipotesis ini akan sangat berguna juga apakah sesuai dengan penelitian yang memang terjadi di lapangan atau tidak nantinya. Selanjutnya adalah landasan teori, yang dimana landasan teori ini sebagai definisi, prinsip ataupun lain sebagainya yang sebagai dasar dari adanya kita memahami apa sih penelitian yang akan kita jalankan. Dengan adanya landasan teori ini adalah sebagai dasar utama nih bagaimana penelitian ini akan bergerak, apakah sesuai dengan landasan teori ini akan ataupun tidak. Karena kan landasan teori ini biasanya didapatkan dari adanya memang hal-hal yang sudah diteliti oleh orang lain yang dimana kita ambil lagi sebagai bahan referensi utama kita seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah sumber-sumber yang kita dapatkan untuk landasan teori ataupun lain sebagainya dalam penelitian ini ya. Misalnya apakah sumber-sumber tersebut itu kan sebagai hasil penelitian orang lain. Nah, apakah sesuai dengan penelitian kita ataupun tidak. Nah, dengan hal itulah sumber-sumber ini harus terjelas, terverifikasi, dan juga sumber-sumber tersebut haruslah memang relevan gitu. Nah, yang dimana dengan adanya sumber-sumber yang relevan dan juga yang jangan lupa bahwa sumber tersebut harus baru, yang dimana misalnya 5 tahun terakhir lah, yang dimana harus sesuai dengan adanya perkembangan zaman ini karena baru ya. Dan dengan hal inilah nantinya dari adanya tinjauan-tinjauan pustaka ini akan sebagai dasar bahwa apakah penelitian kita ini memang benar, apakah ada kesalahan human error ataupun lain sebagainya dalam penelitian ini sebagai dasar gitu. Nah, dengan adanya sumber pustaka ini sebagai penverifikasinya dari adanya penelitian kita gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih metodologi penelitian yang baik dan benar. Nah, metodologi penelitian ini ada 2 ya, yang dimana ada kuantitatif yang bersifat angka, numerik ya, dan yang juga kuantitatif yang dimana bersifat makna, pengalaman, yang bersifat sosial lah, yang jauh dari angka. Yang dimana dari adanya 2 metodologi ini nantinya akan sebagai dasar bagaimana hasil dari penelitian yang akan kita dapatkan begitu. Oleh karena itu kesimpulannya adalah dengan adanya proposal penelitian ini adalah hal yang utama sebelum kita melakukan penelitian. Dengan adanya hal inilah nantinya kita dapat
melakukan penelitian dengan baik yang benar, karena kita sudah mempunyai dasar nih dan adanya proposal, berarti kita menelitinya sesuai dengan adanya dasar-dasar tersebut saja dengan ruang lingkup yang tidak terlalu luas. Nah, ya dengan adanya hal tersebutlah nantinya penelitian yang diharapkan didapatkan maka menjadi lebih baik, sesuai, dan juga dapat mengkaji fenomena-fenomena tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah dan juga memvalidasi hipotesis yang kita punya. Oke, itu saja dari saya Muhammad Marsdani dengan NIM 25050360008. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.